membuka aplikasi PowerPoint. Di sini saya menggunakan aplikasi PowerPoint untuk mempresentasikan atau menyampaikan hasil kerja saya. Di sini saya langsung saja. Yang pertama soal nomor 1. Baiklah teman-teman, sebelumnya di sini saya memang sengaja untuk tidak memperbesarkan layarnya, karena dengan seperti ini juga sudah kelihatan jelas. Langsung saja soal nomor 1. Secara garis besar, pemrograman terutama untuk aplikasi desktop dibedakan menjadi dua, yaitu pemrograman konvensional dan pemrograman visual. Jelaskan pengertiannya. 1. Pemrograman konvensional adalah perancangan program dimulai dari perencanaan dan mendefinisikan tujuan program. Yang kedua, pemrograman visual adalah perencanaan dan mendefinisikan tujuan program. Dan langkah berikutnya merancang keluaran media hubungan dengan pemakai dan langkah penulisan kode program tersebut. Apa perbedaannya? Di sini perbedaan pemrograman konvensional adalah metode mendesain suatu aplikasi pemrograman untuk bisa mengimplementasikan baris demi baris kode program agar bisa menghasilkan bentuk tampilan aplikasi yang diinginkan. Tetapi itu cukup memakan waktu lama. Dan yang kedua, sedangkan pemrograman visual adalah metode pembuatan program di mana programmer membuat koneksi antara objek-objek dengan menggambar, menunjuk, dan mengeklik pada diagram dan icon serta berinteraksi dengan diagram alur. Contoh bahasa pemrograman. Nah, di sini ada berbagai macam contohnya. Yang pertama yaitu pemrograman konvensional, Java, Turbo Pascal, dan Visual Basic atau Visual C++. Perbedaan dari keduanya. Nah, di sini ada 3 perbedaan. Yang pertama, pemrograman visual sudah mendukung proses objek dan program konvensional belum. Pemrograman visual berbasis GUI dan pemrograman konvensional belum. Dan yang kedua, PC sudah ada konsep event driven dan PK belum. Pada bahasa pemrograman PK pada pemrograman yang lebih simpel dari PK. Itu jawaban dari nomor 1. Nah, langsung saja soal nomor 2. Jelaskan algoritma. Di sini deskripsi algoritma ini disebut juga sebagai notasi, dilakukan dengan cara penulisan instruksi-instruksi yang akan dilakukan dalam bentuk untaian kalimat deskriptif dan bahasa yang jelas. Ada yang B, flowchart. Flowchart adalah bagian yang memperlihatkan tahapan dari suatu pemrograman dan hubungan antara proses pernyataannya. Dinyatakan dalam simbol. Setiap simbol mempunyai makna. Dan PSD merupakan cara penulisan algoritma yang menguntai bahasa pemrograman. Pada umumnya notasi menggunakan bahasa yang mudah dimengerti secara umum, juga lebih ringkas daripada algoritma. Nomor 3, dekripsi atau resume data. Struktur data dan tipe data. Struktur data adalah cara penyimpanan, pengorganisasian, dan pengaturan data di dalam media penyimpanan komputer, sehingga data tersebut dapat digunakan secara efisien. Dan yang kedua, tipe data. Tipe data itu jenis nilai yang dapat ditampung suatu variabel. Yang D, modul dalam pemrograman visual. 1. Cara yang memungkinkan penggunaannya untuk lebih baik dalam menghasilkan suatu program aplikasi. C.
From property dan second field. From adalah sebuah objek kontrol menampung dari objek kontrol lain, dapat menerima tugas dan memberikan reaksi terhadap tindakan dari pengguna untuk kelangsungan sebuah program aplikasi. Property adalah atribut yang melekat pada sebuah kontrol objek yang biasanya merupakan karakteristik tampilannya seperti warna, jenis huruf, ukuran dan sebagainya. File karakter sebagai satuan dari kecil dikumpulkan menjadi file kolom. Kumpulan tujuannya membentuk sebuah record baris. Beberapa record disimpan dalam file tabel dan kumpulan file akan membentuk sebuah database. Itu saja teman-teman jawaban dari saya mengenai UTS, salah satu dari dosen saya. Itu saja yang dapat saya sampaikan di sini. Langsung saja. Semoga jawaban dari saya bisa bermanfaat untuk teman-teman sekalian. Dan juga kalau apabila ada kesalahan, saya mohon maaf. Sekian dari saya. Terima kasih.